Apa yang terjadi jika 3/4 dana dari 14.000 triliun rupiah yang dikelola Danantara dikorupsi? Indonesia bisa bangkrut, hutang menumpuk, inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok tak terkendali. Kekacauan pasti melanda dan rakyat yang paling menderita. Tapi inilah yang benar-benar terjadi di Malaysia dalam sebuah kasus penggelapan dana negara dari proyek 1MDB atau Danantaranya Malaysia yang dilakukan oleh bankir muda Malaysia, Jolo. Dari miliaran dolar dana negara untuk pembangunan ekonomi Malaysia, separuh lebihnya mengalir ke rekening pribadi dan digunakan untuk foya-foya di kasino, bahkan membiayai film Hollywood yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Dan yang paling gila, hingga kini, tahun 2026, dalang utama kasus korupsi raksasa ini masih buron, dan keberadaannya masih menjadi misteri. Pada 1998, seorang remaja 16 tahun dari Penang tiba di Harrow, sekolah asrama tua di Inggris yang sejak lama jadi tempat anak-anak keluarga kerajaan dan konglomerat belajar dan bergaul. Namanya Lau Tek Jo, yang kemudian dikenal dunia sebagai Jolo. Ia memang lahir dari keluarga berada di Georgetown, Penang. Rumah keluarganya nyaman, ayahnya punya latar bisnis, dan uang keluarga yang lebih dari cukup untuk membawanya keluar dari Malaysia. Tapi di Harrow, Jolo langsung berhadapan dengan kelas sosial yang lebih tinggi darinya. Di sana, banyak teman sebayanya datang dari keluarga yang kekayaannya mencapai miliaran dolar. Lengkap dengan sopir, apartemen di London, dan garis keturunan yang memang sudah berkuasa sejak lama. Harrow buat Jolo bukan sekedar tempat belajar. Di sana ia melihat langsung bahwa di dunia elit, nama keluarga, gaya hidup, dan lingkar pergaulan bisa membuka pintu kesempatan lebih cepat daripada kerja keras biasa. Dari kesadaran itu, dia cepat menyesuaikan diri. Ia suka membuat dirinya terlihat lebih kaya dan lebih penting daripada keadaan aslinya. Ada kisah tentang bagaimana Jolo meminjam yacht milik kenalan keluarganya, lalu membuat temannya percaya bahwa kapal mewah itu adalah milik keluarganya sendiri. Hal serupa terjadi dengan sebuah mansion bergaya kolonial Inggris di Penang Hill. Ia berlagak seolah-olah rumah megah itu miliknya, padahal sebenarnya milik kerabat keluarga Lau. Setelah 2 tahun di Harrow, sekitar tahun 2000, ia melanjutkan studi ke Wharton di University of Pennsylvania, dan kebiasaannya berpura-pura itu pun tetap terbawa hingga ke sana. Di masa sekolahnya di Inggris dan pergaulannya di London, Jolo juga membangun hubungan penting di kalangan konglomerat Malaysia di Inggris. Salah satunya adalah dengan Riza Aziz atau anak tiri Najib Razak, sosok yang kelak akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan pertemanannya ini akan membuka jalur kekayaan di masa depan yang tak pernah sekalipun dia bayangkan. Setelah meninggalkan Wharton pada 2005, Jolo langsung bergerak dalam bidang bisnis. Lewat perusahaan investasi internasional Winton Group, ia ikut mendorong salah satu deal besar pertamanya di Malaysia saat salah satu bank Islam terbesar di dunia, Kuwait Finance House, membeli proyek apartemen mewah di Oval di Kuala Lumpur seharga 87 juta dolar. Untuk anak muda yang belum punya rekam jejak panjang di perbankan atau korporasi besar, ini langkah yang sangat cepat. Jolo tidak membangun karir seperti eksekutif biasa yang naik pelan-pelan dari bawah. Ia langsung menempatkan dirinya sebagai penghubung, orang yang mengaku bisa mempertemukan uang dari Timur Tengah dengan proyek besar di Malaysia. Sesudah itu, langkah Jolo makin lebar. Sekitar tahun 2007 hingga 2008, ia mulai merambah dunia properti dan konstruksi. Menariknya, ia jarang tampil sebagai pembeli atau penjual langsung. Posisi yang ia pilih justru di tengah, menjadi penghubung. Dekat dengan para investor, sekaligus dekat dengan pemilik proyek dan pejabat negara. Dengan gaya itu, ia berhasil membawa masuk nama-nama besar dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan negara-negara para sultan minyak lainnya. Bahkan, ia sempat mengarahkan investor ke proyek energi terbarukan Skor di Sarawak, dan muncul dalam jalur transaksi yang terkait dengan perusahaan konstruksi, serta infrastruktur Putrajaya Perdana melalui jaringan Abu Dhabi, Kuwait. Di fase ini yang ia jual bukan pengalaman panjang, melainkan kedekatan dan akses. Serangkaian deal itu membuat nama Jolo makin sering terdengar di kalangan elit bisnis dan politikus Malaysia. Ia tidak dikenal sebagai operator perusahaan besar,
tapi sebagai orang yang bisa membuka jalur ke investor Timur Tengah dan membawa proyek ke meja pertemuan. Bagi lingkar Najib, anak muda seperti ini terlihat berguna, apalagi saat Malaysia sedang butuh cerita besar tentang investasi dan pertumbuhan. Hal ini terbukti saat Najib Razak menang pemilu dan resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2009. Di tahun yang sama, Najib meresmikan TIA, atau Terengganu Investment Authority, sebuah dana investasi yang awalnya dibentuk untuk pembangunan di tingkat negara bagian Terengganu. Saat itu, Jolau ditunjuk sebagai penghubung dan pengatur operasi. Ia mendapat mandat dari Najib Razak untuk membantu merancang dan mengatur CIA. Hadir dalam berbagai pembicaraan penting dan mulai terlibat dekat dengan keputusan-keputusan besar soal uang. Padahal secara resmi, ia bukan bagian dari penasihat kesultanan. Lalu pada 31 Juli 2009, CIA diambil alih pemerintah pusat dan berubah menjadi 1MDB yang manfaatnya akan menjangkau seluruh masyarakat Malaysia. Buat publik, proyek ini seperti langkah besar bagi Malaysia untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih baik. Namun yang janggal, orang yang menangani proyek ini bukan pejabat yang jelas-jelas bertanggung jawab atas rakyat, melainkan Jolau. Dia tidak butuh gelar khusus, karena relasinya dengan keluarga Perdana Menteri sudah memberinya akses untuk berada sangat dekat dengan aliran uang 1MDB. Pada 28 September 2009, 1MDB menandatangani usaha patungan dengan Petro Saudi International. Artinya, dalam transaksi itu, 1MDB menyuntikkan investasi sebesar $1 miliar, sementara Petro Saudi mengklaim menyumbang aset berupa minyak dan gas. Namun hanya berselang 2 hari, dari $1 miliar itu, hanya sekitar $300 juta yang benar-benar masuk ke rekening usaha patungan. Sekitar $700 justru dikirim ke rekening lain di Swiss atas nama perusahaan Goodstar Limited. Meski pejabat 1MDB mengatakan perusahaan bayangan itu adalah milik Petro Saudi, namun Departemen Kehakiman Amerika Serikat percaya rekening itu dimiliki oleh Jolau. Itu artinya, sejak transaksi pertama, uang 1MDB sudah sepenuhnya bergerak secara menyimpang dari tujuan awalnya. Yang membuat transfer ini awalnya tidak terendus adalah karena Goodstar merupakan perusahaan cangkang, yaitu entitas yang secara hukum terdaftar tetapi tidak memiliki kegiatan operasional nyata seperti produksi barang atau jasa. Perusahaan semacam ini biasanya hanya berfungsi sebagai wadah untuk menampung aset atau transaksi keuangan. Dana yang masuk ke perusahaan cangkang seringkali diberi label sebagai investasi atau pinjaman, sehingga transaksi tampak sah, namun karena tidak ada aktivitas bisnis, dana segera dialihkan ke rekening pribadi pemilik atau dipakai membeli aset lain seperti properti, kendaraan, atau saham. Praktik ini membuat perusahaan cangkang rawan disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang, penghindaran pajak, atau penyamaran kepemilikan sebenarnya. Dalam kasus ini, Goodstar berperan untuk memindahkan dana dari 1MDB ke rekening pribadi tanpa terlihat mencurigakan. Saat penggelapan ini terjadi, 1MDB bahkan belum sempat membuktikan manfaatnya bagi Malaysia. Namun transaksi pertamanya justru problematik. Pada 2012, 1MDB mulai bermain di panggung besar. Kini mereka menerbitkan obligasi atau surat utang yang dijual ke investor bernilai miliaran dolar. Nilainya tidak kecil, dalam 3 penerbitan pada 2012 sampai 2013, total uang yang dihimpun mencapai sekitar 6,5 miliar dolar atau sekitar 3 juta unit motor listrik MBG. Angka sebesar itu jelas tidak akan mudah dipercaya kalau yang mengurusnya bukan Goldman Sachs, sebuah bank investasi raksasa asal Amerika Serikat yang sudah lama menangani transaksi besar kelas dunia. Terlebih lagi, Goldman Sachs sudah biasa membantu perusahaan atau pemerintah mengumpulkan uang dalam jumlah sangat besar. Bagi investor, fakta ini memberi mereka kepercayaan bahwa proyek yang mereka pegang sudah melalui tangan lembaga yang tahu cara mengurus transaksi besar. Kepercayaan mereka juga semakin kuat ketika Abu Dhabi ikut bergabung atas nama perusahaan investasi IPIC dan anak perusahaannya, Abar, untuk memberikan jaminan. Sederhananya, jaminan itu membuat investor merasa bahwa kalau 1MDB gagal bayar, ada pihak besar dari Abu Dhabi yang akan menggantikan kerugian yang mungkin akan terjadi. Namun tampilan yang meyakinkan seperti itu tetap tidak otomatis membuat sebuah transaksi layak dipercaya sepenuhnya. Justru, dalam banyak penipuan besar, kemasannya hampir selalu dibuat sebaik mungkin. Nama dan instansi besar dilibatkan, proyek dijual sebagai langkah pembangunan negara,
Dan dokumen dibuat seresmi mungkin untuk menarik kepercayaan investor, simpati publik, dan keyakinan bahwa uang yang masuk sedang dipakai untuk tujuan yang benar. Bersamaan saat 1MDB menjual obligasi untuk menambah dana, hidup Jolo pun ikut bertambah mewah, bahkan jauh lebih mewah daripada bangsawan. Ia mulai bepergian dengan jet pribadi, membeli kapal mewah, mengumpulkan properti mahal dan karya seni, lalu menghabiskan uang di kasino dan pesta-pesta yang dipenuhi superstar Hollywood. Secara kasat mata, Jolo mungkin terlihat seperti pembisnis muda yang sedang dalam masa jayanya. Pasca penyelidikan otoritas Amerika Serikat beberapa tahun berikutnya, mereka pun tahu uang-uang itu berasal dari investasi negara tetangga kita yang sedang mengharapkan pembangunan infrastruktur serta perkembangan ekonomi. Namun kemewahan ini bukan sekedar selera Jolo. Pembisnis muda itu menggunakan kemewahannya untuk membangun citra seperti apa yang dia lakukan selama di Harrow. Ia ingin dilihat sebagai orang yang memang pantas berdiri di kalangan para miliarder serta investor dunia. Dan selama dia punya uang itu, dia akan tetap berada dalam kasta yang sama dengan mereka. Kemudian, dia semakin membuka relasinya dengan mengalirkan dana 1MDB ke Red Granite Pictures, sebuah perusahaan produksi film milik Riza Aziz untuk membiayai pembuatan film The Wolf of Wall Street yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Namun selain film, Riza Aziz juga menggunakan uang yang mengalir ke perusahaannya ini untuk membeli properti mahal di Amerika dan Inggris. Ironisnya, film yang menceritakan tentang kerakusan dan penipuan di dunia keuangan ini justru mendapat dana dari sebuah skandal penipuan investasi terbesar di seluruh daratan Asia. Tapi bagi Jolo, film cuma film. Yang dia targetkan dari film ini adalah menggantungkan namanya di antara bintang-bintang Hollywood. Dalam salah satu pesta terbesar yang pernah digelarnya, Jolo bahkan pernah membawa rombongan artis Hollywood untuk merayakan malam tahun baru di Australia dan Las Vegas sekaligus dalam satu malam menggunakan jet pribadinya. Di kesempatan lain, dia memberikan kalung berlian senilai 1,3 juta dolar pada model Australia Miranda Kerr, lalu mengajaknya berlayar selama 10 hari di kapal mewah Equanimity, mengelilingi Italia dan Corfu. Selama beberapa waktu, citra itu tetap terjaga. Namun pada 2015, skandal 1MDB mulai pecah besar ke ruang publik. Dokumen mulai bocor, sorotan media internasional membesar, dan nama Jolo makin diungkit-ungkit dalam kasus ini. Lalu pada 2016, eksistensi Jolo di hadapan media mulai menipis. Foto-foto glamornya berhenti, jejak publiknya makin jarang terlihat, dan hidup yang sebelumnya penuh sorotan, perlahan-lahan berubah menjadi pelarian. Selain dari obligasi atau surat utang yang diurus oleh Goldman Sachs, 1MDB juga terus menumpuk beban dari pinjaman besar untuk membiayai ekspansi yang terlalu agresif. Hingga pada awal 2015, total utang 1MDB membengkak hingga 11,6 miliar dolar atau sekitar separuh biaya pembangunan IKN. Angka itu membuat banyak orang di Malaysia mulai sadar bahwa masalah 1MDB tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan pemerintah semata. Karena kalau negara gagal bayar dana sebesar itu, yang ikut terseret bukan cuma citra 1MDB sebagai mesin pembangunan kemajuan Malaysia, tapi juga keuangan negara, kepercayaan publik, serta rasa aman masyarakat karena takut harus ikut menutup lubang yang ditinggalkan. Di satu sisi, negara terus bicara soal pembangunan, sementara hutang 1MDB membesar. Di sisi lain, ringgit melemah, tekanan ekonomi mulai terasa. Dan pemerintah juga menerapkan kenaikan pajak yang membuat biaya hidup makin mencekik. Bayangkan kalau dana sebesar Danantara juga gagal dijaga dan dibelokkan dengan skala seperti 1MDB. Kerusakannya mungkin bisa setara atau bahkan lebih parah dari yang terjadi di Malaysia. Lalu pada Agustus 2015, kemarahan warga mulai tumpah ke jalan. Kuala Lumpur dipenuhi massa berbaju kuning dalam aksi koalisi bersih yang pada awalnya mendorong pemilu yang bersih dan adil. Namun bersamaan dengan kasus ini, demo berubah menjadi ajang penyampaian aspirasi rakyat terhadap rezim Najib. Menurut penyelenggara, jumlah massa dalam aksi itu tembus lebih dari 200.000 orang. Mereka datang untuk menagih jawaban, akuntabilitas, dan tanda bahwa negara belum sepenuhnya jatuh ke tangan lingkar elit yang saling melindungi.
Namun bukannya memberi kepastian dan aksi nyata kepada masyarakat, pemerintahan Najib justru mengambil langkah yang membuat suasana makin panas. Pada Juli 2015, situs Sarawak Report diblokir setelah terus membongkar 1MDB. Tak lama kemudian, izin terbit DH Weekly dan DH Financial Daily ditangguhkan karena liputan mereka soal kasus yang sama. Lalu pada 28 Juli 2015, Najib mencopot Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang sebelumnya mendesaknya memberi penjelasan terbuka. Dan di hari yang sama, Jaksa Agung Abdul Ghani Patel juga diganti. Rangkaian keputusan ini membuat kemarahan publik makin besar. Banyak orang melihat pemerintah tidak sedang membuka jalan bagi penyelidikan, melainkan menekan kritik dan mempersempit ruang publik. Namun kemarahan publik saja belum cukup untuk menutup kasus ini. Saat tekanan makin besar, barulah satu persatu jejak kemewahan itu mulai diburu. Pada Mei 2018, beberapa hari setelah Najib kalah dalam pemilu, polisi mulai mengangkut kotak, koper, tas tangan, uang tunai, jam tangan, dan perhiasan dari properti yang dimiliki sang Perdana Menteri. Pemandangan itu sangat jarang dilihat warga Malaysia. Bertahun-tahun sebelumnya, skandal 1MDB terdengar seperti urusan transfer bank, perusahaan asing, dan angka-angka yang sulit dibayangkan. Setelah penggerebekan itu, publik akhirnya melihat bentuk nyatanya. Bukan lagi sekedar dokumen, tapi barang mewah dalam jumlah besar yang keluar dari lingkar paling atas pemerintah. Menurut dokumen Amerika Serikat, sekitar 681 juta dolar pernah masuk ke rekening pribadi Najib di 2013. Najib sendiri membantah dan mengatakan uang itu adalah sumbangan dari Arab Saudi. Sejumlah 30 juta dolar dari dana 1MDB juga diduga digunakan untuk pembelian perhiasan Rosmah, sang istri Perdana Menteri, termasuk kalung berlian pink 22 karat yang nilainya sekitar 27 juta dolar. Indonesia bahkan ikut jadi lokasi perburuan aset hasil skandal 1MDB. Salah satu yang paling terkenal adalah kapal mewah Equanimity. Kapal mewah yang disita di dekat Bali pada Februari 2018 lewat kerjasama aparat Indonesia dan FBI Amerika Serikat. Setelah itu, kapal tersebut diserahkan ke Malaysia pada Agustus 2018 dan kemudian dijual pada 2019. Aset Jolau yang lain juga bernasib sama, dengan perburuan aset bergerak di Amerika Serikat, Inggris, Swiss, Singapura, dan Luxembourg. Tetapi saat barang-barang mewah mulai muncul di hadapan publik, Jolau sendiri sudah lebih dulu menghilang. Ia menjadi buronan, lalu bergerak di belakang layar. Menurut penuturan Al Jazeera, antara Mei hingga November 2018, Jolau masih menelpon pemerintah Malaysia, mencoba menawar aset dan proses hukum, seolah skandal 1MDB masih bisa diselesaikan lewat kesepakatan. To be honest, I'm happy to talk to you via WhatsApp. I'm happy to do a video chat because for me it's very transparent. So, I mean, if you all need to record or not, it's fine totally. As far as I'm concerned, I just want to do whatever it takes to sort of move on. Sampai sekarang, asetnya masih bisa diburu dan sebagian uangnya memang berhasil dipulihkan. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyebut sekitar 1,4 miliar dolar sudah dipulangkan ke Malaysia hingga Juni 2024. Lalu bertambah lagi 20 juta dolar pada Januari 2025. Tapi orangnya sendiri tetap belum tertangkap. Laporan soal lokasi Jolau terus muncul, termasuk dugaan bahwa ia bersembunyi di Cina dengan paspor Australia palsu. Bagi banyak orang, Jolau mungkin akan selalu dikenang sebagai buronan glamor yang sempat membeli panggung dunia. Namun bagi Malaysia, nama itu kemungkinan akan diingat dalam memori yang pahit. Karena di balik pesta, film, kapal, dan berlian, ada dana publik yang seharusnya dipakai untuk masa depan negara. Ada kepercayaan yang harus dijaga.